lagi beli makan apa lagi berenang ya, saya lupa. Pokoknya antara dua itu. Akhirnya dia minta titip lah, disuruh lah ke tukang paket ini, suruh nitipin ke lobby aja. Keadaan saya emang lagi di kamar tuh, habis mandi kan. Saya lagi ganti baju, lagi ganti pakaian. Jadi saya nggak tahu tuh ada tukang paket datang. Itu tukang paket ngobrol bang sendiri pas saya lagi turun. Di resepsionis? Iya. Buset. Itu saya lihat bang. Itu tapi saya kayak gimana ya, dibilang lep-lepan, bukan lep-lepan. Jadi bukan mimpi bang. Jadi saya mau bangun nggak bisa. Itu ada bang setengah kepala doang bang. Segini doang setengah kepala. Ada di pintu jadi gini bang dia bang. Ngintip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di salah satu guest house di daerah Jogja. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Indra nih. Halo Bang. Halo bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Nih Bang, ini kan kerja di salah satu guest house nih Bang ya. Tuh. Di daerah Jogja. Itu Jogja yang mananya nih Bang? Jogjanya daerah kotanya sih. Kalau disebut daerahnya mungkin nggak apa-apa lah ya. Soalnya daerah kotanya juga daerah Kaliurang. Oh Kaliurang. Ya. Di sana banyak guest house lah ya. Banyak banget. Jadi kita nggak nyebutin rincinya ya, jalan Betul. mana segala macam. Ya. Tapi guest house-nya masih aktif nggak Bang sampai sekarang? Kalau untuk sekarang saya kurang tahu ya. Soalnya udah lumayan lama juga kan kerja di sana tuh pas COVID lah. Oh pas COVID. Itu Ya. tahun berapa waktu itu kerja? 2020-2021 kalau nggak salah. Lagi sepi-sepinya itu ya. Iya. Oke. Dan itu situ kerja berapa bulan Bang? Hampir 1 tahun sih saya kerja Hampir di situ. 1 tahun. Hampir 1 Oke. tahun. Tapi belum nyampe setahun nih. Belum nyampe setahun. Oke. Tadi kan sempet cerita dikit nih Bang yang gua kaget nih ya. Di akhir-akhir lu mau keluar ini, lu kerja sendiri di sana. Wah, iya bang, sendiri bang. Di mana lu ngurusin bersihin kamar. Betul. Jadi resepsionis. Betul. Dan ngurusin taman juga. Betul. Tapi sebelum itu emang rame. Rame. Maksudnya banyak yang kerja. Banyak. Dibilang banyak nggak terlalu banyak, cuman kebagian lah jobnya masing-masing. Ada orangnya masing-masing. Ada yang bersihin kamar, Ya, ada yang betul. taman, ada yang resepsionis sendiri. Betul. Dan emang sebelumnya rame itu guest house. Kalau dibilang rame bang. Oh oke. Dari wisatawan, anak-anak kuliahan. Oh, banyak. Emang harganya juga terjangkau juga Terjangkau soalnya. ya. Oh jadi banyak yang main ke sana. Betul. Dan tadi kan sempet cerita sedikit nih kalau itu punya tante lu nih Bang ya. Betul. Oke, berarti ini emang lu diminta untuk kerja di sana ya? Ya. Berarti selama kurang lebih setahun ya Bang kerja di sana, itu sering banget mengalami kejadian horor. Banyak sih bang. Dan juga teman-teman lu nih Bang, sesama karyawan itu sering juga. Bukan sering lagi bang, banyak banget sampai yang nggak kuat. Oke. Nggak kuat. Makanya di akhir-akhir lu mau keluar ini sepi itu. Iya, Pada keluar betul, orang-orang. iya. Alasannya nggak jelas semua lagi yang keluar. Ada aja alasan gitu. Ada mau aja alasannya. keluar. Betul. Yang sisa lu sendiri. Betul. Untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu nih Bang ya. Oke, buat Sobat Tengah Malam yang penasaran sama ceritanya Bang Indra, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, kita mulai ceritanya nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi saya tuh dapat kerjaan kan namanya juga dari saudara juga kan, sekitar tahun 2020 awal lah sebelum COVID. Sempet masuk awal kerja tuh dari awal COVID, dari sebelum COVID maksud saya, dari sebelum COVID. Itu lancar-lancar aja bang. Karyawan juga masih ada, yang lain gitu. Jadi yang megang job desk semuanya kerjaan itu masih ada lah sebelum saya yang megang semua. Tamu-tamu juga masih rame kan. Awal-awal mulai ada gangguan lah mungkin lah ya, bisa disebutnya gangguan. Saya juga orangnya sebenarnya percaya nggak percaya sih sama yang kayak gitu kan. Sampai akhirnya ngalamin sendiri.
awal mulanya semuanya pas COVID, Bang. Jadi pas COVID itu kan kita juga di Jogja emang tertutup kan, nggak nerima wisatawan gitu kan. Dari situ emang mulai sepi tuh, sepi pengunjung, nggak ada tamu kan. Ya kehitung lah, sekalinya ada tamu juga kehitung 1-2 doang palingan. Ditambah lagi pekerja lain pada keluar. Yang saya bingung, keluarnya juga dia nggak bermasalah sama tempat kerja ini, nggak ada masalah. Jadi keluar nggak jelas aja gitu, kenapa? Emang beberapa kayak ngomong, denger gak, lihat gak? Jadi kan kamar saya kan, boleh jelasin dulu gak detailnya nih? Jadi tuh tempat saya kerja itu ada 30 kamar, Bang. Ada 30 kamar, jadi 12 kamar di bagian depan dekat parkiran, tengahnya lobi, belakangnya 12 kamar lagi. Sisanya 6 kamar itu 2 kamar untuk karyawan, 4 kamar untuk gudang. Semuanya tempat kasur, kasur-kasur, pokoknya perlengkapan penginapan lah gitu. Spray, bed cover. Iya, semuanya di situ. Tadinya 2 kamar ini terisi. Cuman yang saya bingung, kok di kamar yang satu nih nggak ada yang mau tidur di kamar satu, Bang. Awalnya saya pengen tidur di situ awalnya, udah saya bersihin. Cuman saya diajak adalah sama salah satu teman juga karyawan di situ. Jangan tidur di situ, tidur bareng di sini aja rame-rame. Saya bilang kenapa? Dia nggak bilang apa-apa, nggak usah di situ. Pokoknya tidurnya di sini aja kalau kata dia gitu. Ya udah saya ngikut dong, namanya saya baru kan di situ kan. Jadi saya ikut-ikut aja. Awalnya sih kayak dengar suara gak? Kayak ada di kamar mandi nyalain keran tengah malam. Terus ada yang ngobrol di lobi tengah malam. Sampai teman saya aja nggak berani kalau pengen. Jadi kan kamar di atas ya. Nggak berani pengen tengah malam pengen turun ke bawah, entah mau ke warung atau ke WC pun nggak berani. Harus dianterin. Untuk di awal-awal saya berani sendiri, orang saya mikirnya apa sih, ada apa sih gitu. Di awal-awal saya berani. Nah mulai pertengahan masuk COVID, udah mulai sepi, satu persatu tuh keluar tuh karyawan. Disitulah saya mulai merangkap tuh, Bang, yang saya bilang. Ya saya ngerjain semuanya. Akhirnya tamu udah mulai sepi. Nah mulai dari situlah saya baru ngerasain sendiri yang tadinya apa sih gitu, baru ngerasain sendiri tuh, Bang. Dari situ awal muasalnya sih saya cuman kayak denger suara-suara doang ya, kayak ada yang nyapu depan kamar, terus di lobi sering ada yang ngobrol padahal nggak ada siapa-siapa, tamu juga ada di dalam kamar. Awal muasalnya nggak ada tuh kayak penampakan apa, nggak ada, Bang, awalnya, Bang. Tapi suatu ketika saya lagi video call sama abang saya. Video call kan sama abang saya yang di Jakarta. Saya video call. Setiap video call kirain saya, abang saya namanya Abang Ade, iseng, tahu gak sih? Saya kerja sendirian, itu belakang lu apaan tuh, gitu. Kirain saya sebuah candaan doang. Tapi saya mikir juga, tapi ini orang kok setiap hari ngomong kayak gitu, setiap video call. Akhirnya saya coba ngomong serius lah. Maksudnya apaan sih, jangan kayak gitu apa? Kalau mau bercanda gitu. Dia ngomong, beneran gak bohong, itu apa? Lu kerja di situ sama siapa? Saya bilang kan saya tinggal sendiri sekarang di sini. Ternyata pas di video call ada cewek, Bang, di dalam lobi. Awalnya saya kira, ini mah nggak jelas, ini mah sapu. Saya bilang, sengaja lah. Beberapa hari kemudian video call lagi, saya cari sapu saya taruh di tempat yang ada cewek kemarin itu. Jadi saya pastiin, Bang, di situ nggak ada sapu nih, nggak ada nih rambut nih. Berarti kan kali aja kalau sapu digantung kan mirip kayak rambut gitu kan dari belakang. Sengaja saya video call lagi lah. Pas video call lagi, awalnya emang nggak ada, Bang. Pindah tapi ada di kamar tamu. Mulai dari situ saya mulai nggak beres nih, sini sendirian nih, nggak beres. Udah tuh saya sampai jarang mau nerima video call. Pokoknya mendingan telepon biasa aja deh. Telepon biasa. Suatu ketika telepon biasa, ternyata nggak dari video call, di telepon biasa pun ada gangguannya, Bang. Saya nelpon, cuman suaranya bukan suara saya, Bang. Padahal saya diem, saya sampai hah? Kakak saya sampai apa? Jadi dalam telepon itu saya ngomong, cuman suaranya kayak
agak berat, serak-serak gitu. Oke. Itu sampai di-record sama kakak saya, ya kita bingung. Saya sendiri. Nggak merasa ngomong? Nggak merasa ngomong masalahnya. Nggak beres, tambah nggak beres kan, tambah nggak beres. Ditambah lagi. Saya mulailah tuh ibadah kali. Oh sholat nih, sholatin gitu kan. Coba deh saya sholatin. Yang saya bingung. Saya ini orangnya susah tidur bang di sana bang. Susah tidur, ngomong. Saya setiap tidur itu paling cepet jam 4 subuh. Nunggu azan subuh. Soalnya karena emang juga iseng kali ya. Iseng, nunggu azan subuh. Cuman saya kalau ketika saya niatin mau sholat, saya ngantuk mulu bang. Kayak ada yang halang-halangin gitu? Nggak tahu saya. Setiap mau sholat, saya niatin, saya ngantuk. Setiap mau sholat, saya ngantuk. Akhirnya sampai batal terus. Suatu ketika saya dapat lah tuh sholat malam tuh. Saya jalanin kan sholat malam. Ya kita ikhtiar lah minta tolong jangan diganggu kayak gitu kan. Ya Allah gitu kan. Pintu saya ada yang dobrak bang. Pintu saya ada yang dobrak. Itu sih bener-bener dobrakan ya. Abis pintu didobrak. Itu jadi kan depan kamar saya tuh kayak lorong cuman pendek bang. Soalnya kan 6 kamar kan. Kayak lorong pendek. Itu lampu di atas pecah bang. Abis didobrak pecah? Pecah. Semenjak saat itu kayaknya dalam sebulan saya ganti lampu 8 kali deh. Pecah. Itu selalu enggak pecah. Yang pecah pertama kali doang. Sesudahnya mati terus, putus terus itu lampu. Kayak nggak boleh diterangin. Lorong itu. Udah tuh kan, wah kenapa nih nggak beres nih. Habis disolatin kok begini gitu kan. Kalau kata saudara saya, kata kakak saya, sholatin terus aja, lawan gitu kan, lawan. Sama coba bersihin kamar sebelah, coba bersihin. Akhirnya beberapa hari kemudian saya bersihin lah kamar sebelah tuh bang. Saya bersihin kamar sebelah kan. Kamarnya itu bersih bang. Kalau dibilang bersih, bersih banget. Cuman pas abis saya bersihin, sebelum saya bersihin malah nggak bau. Yang aneh. Sesudah saya bersihin malah bau. Bisa gitu? Ih, baunya bau busuk bang. Buset. Bau busuk, bau anyir. Apa ada bangke kali ya? Saya kan nggak tahu kan ya namanya apa ada bangke. Soalnya jendela saya buka kan biar udara nggak pengap masuk. Soalnya itu kan kamar tidur juga. Jadi pas hari itu juga bau. Saya mau meriksa tuh. Soalnya pas keadaan bau itu masih sore bang. Belum isya, belum. Masih sore. Jadi masih sore ini ada apaan sih kalau masih sore gitu kan. Udah gitu kan kita tengah kota, banyak suara motor lewat lalu lalang. Jadi pede aja dah, nggak ada apa-apaan nih. Saya cek lah dari jendela dulu kan, emang itu lampunya mati yang di kamar sebelah. Saya cek dari kamar dulu, saya nggak langsung masuk bang, saya cek dulu. Itu saya juga kurang jelas ya kalau ngelihat dibilang pocong. Saya nggak tahu apa itu guling. Cuman ada bang di pojokan. Itu di pojokan, cuman dia kalau dibilang pocong mungkin mukanya madepnya ke pojok tembok kali. Kelihatan belakangnya? Kelihatan belakangnya doang. Tadinya saya mikir itu guling. Cuman siapa yang naruh guling di pojokan situ? Berdiri lagi. Udah gitu tinggi bang masalahnya. Sepintu. Saya bingung. Saya nggak jadi masuk bang. Mulai dari situlah saya nggak berani turun ke kamar mandi nih, ke lobby. Mulai dari jam 8 saya udah nggak berani turun ke bawah. Sering suatu ketika pas masih ada manajer saya ya. Manajer saya kan cewek kan ya. Tidurnya di bawah di kamar tamu. Dia tuh ada kamar sendiri di kamar tamu. Jadi depan lobby. Dia emang sering ngobrol sama saya di lobby kan. Jadi saya pada saat itu udah naik ke atas bang. Udah naik ke atas, udah masuk ke kamar. Dia pulang habis beli makan nih. Sekitar jam 11 lah, jam 11, jam 10, belum terlalu malam lah. Jam 11, jam 10. Katanya dia ngeliat saya di lobby. Ada di lobby katanya, duduk di bangku lobby, bukan di resepsionisnya, di bangku lobbynya. Jadi di lobbynya juga ada bangku khusus buat tamu. Duduk di situ. Dia nawarin sate Padang. Cuman katanya saya diem aja. Nah, saya engehnya karena pas dia masuk nggak lama kemudian itu air di WC untuk tamu di lobby nyala bang. Nyala sendiri? Nyala sendiri. Di situ dia teriak-teriak kan dari kamar. Indra. Saya nggak nyaut. Orang nggak denger kan, lagi denger musik juga di kamar kan. Akhirnya dia nelpon lah.
kamu kalau habis nyalain air, matiin, jangan lupa. Lah, kan kita bingung ya bang ya. Lah bu, saya dari tadi di atas bu. Kamu jangan bercanda, kalau kata dia begitu. Kamu jangan bercanda. Demi Allah bu. Akhirnya saya disuruh turun dulu bang ke lobby. Disuruh turun dulu. Kirain saya kenapa ya disuruh turun. Saya suruh nemenin dia bang. Takut dia? Takut. Suruh nemenin dia saya. Nggak lama dari itu saya sih kurang tahu ya cerita dari dia kayak gimana. Mungkin dia juga mengalami sesuatu. Akhirnya seminggu kemudian dia keluar juga bang. Nah itulah akhirnya juga saya juga yang megang nerima tamu juga akhirnya. Saya juga yang ngerjain karena manajer saya juga udah nggak ada. Saya juga yang ngerjain di situ. Semenjak saat itu, wah udah tambah sepi. Saya udah nggak ada teman lagi. Saya udah sendirian. Pernah suatu ketika saya lagi ngejemur bang. Jadi ngejemur tuh di atas juga kan. Di atas, di samping kamar tuh jadi ada space dikit lah. Kayak balkon cuman plong aja gitu ke bawah. Jadi kelihatan buat ngeliat taman bisa dari atas. Plong aja buat ngejemur. Suatu ketika saya lagi ngejemur bang di situ bang. Lagi ngejemur, saya lihat ada yang lari di taman. Anak kecil bang. Oh, anak kecil? Ada yang lari. Itu saya langsung lari ke bawah. Kirain saya ada tamu. Ya kan saya lari ke bawah kan buru-buru. Saya kirain ada tamu sekeluarga gitu apa. Soalnya kan anak kecil pasti dia nih sama ibunya nih. Kalau nggak sama bapaknya nih saya mikir. Saya lari ke bawah. Saya lihat sepi bang. Wah inget banget saya. Sesudah itu saya tanyalah ke pemilik, ke ownernya kan. Saya tanya tuh, tadi ada yang datang? Nggak ada, belum ada yang datang sama sekali kok. Dicek tuh CCTV tuh, sampai saya minta cek CCTV parkiran. Itu bener-bener nggak ada tamu bang. Waduh, udah bener-bener nggak beres kata saya kan, udah bener-bener nggak beres nih. Saya coba tahan dulu dah tuh bang, saya tahan dulu. Soalnya juga saya kan emang kondisi lagi butuh buat bantu orang tua juga kan. Akhirnya saya tahan dulu. Ada beberapa kejadian yang akhirnya, wah ini sih udah nggak kuat saya sih, gitu. Jadi di suatu malam, kan kamar saya tuh di atas tuh jadi ngeplong bang, nggak ada depan. Jadi dia cuman ketutupan dikit kayak bukan teras apa, kayak tirai dikit. Itu ngeplong langsung ke taman. Ke taman. Di taman itu ada bangkunya bang. Kejadiannya masih sore bang. Masalahnya sebelum Isya itu saya ke warung lah, ke Indomaret lah. Biasa beli persiapan gitu buat nanti malam kan. Saya naik lah tuh ke lobby dulu kan. Saya nyalain lampu yang belum nyala, lampu-lampu taman saya nyalain semuanya. Itu saya habis dari taman situ juga. Habis saya nyalain lampu-lampu semuanya. Saya naik ke atas. Pas saya naik ke atas bang, itu di taman ada yang duduk bang. Itu mah bukan anak kecil, cewek duduk di taman sendirian. Saya pas ngeliat melongo dulu. Soalnya jedanya tuh nggak lama bang. Saya baru nyalain lampu, nggak sampai semenit naik tangga. Masa udah ada? Tiba-tiba ada aja. Iya. Tapi nggak ada tamu kan? Nggak ada tamu. Di situ saya nggak langsung ke lobby dulu bang. Saya di situ belum berani ke lobby. Saya masuk kamar tuh. Saya kunci kamar. Saya nelpon ownernya lagi. Lagi di mana saya tanyain kan. Takutnya dia nggak ada tamu kali. Pertama awal mikir positif gitu. Takutnya dia ada tamu emang lagi main. Langsung main ke taman. Soalnya kan rumah ownernya itu emang jadi nyatu bang sama penginapannya. Di ujung itu ada rumah. Sebelahnya. Jadi apartemennya gitu lagi main kan. Emang pas saya naik saya nggak lihat gitu kan. Cepet lah kali. Saya telepon dia masih di luar. Keadaan rumah sepi kan. Itu cewek siapa? Saya tunggu udah telepon. Pas azan Isya saya beraniin bang. Soalnya pas azan kan saya mikirnya, wah azan nih. Hilang nih yang begituan nih, hilang nih. Saya ngeliat ke depan, bener bang nggak ada. Saya turun buru-buru tuh ke lobby tuh ke bawah. Saya cek kamar satu-satu kan. Kondisi pas buat azan. Saya ngobrol azan bang itu bang. Saya berani juga karena saya ngobrol azan. Masih azan. Saya cek satu-satu kamar kan. Takutnya juga mikir jelek juga. Takutnya ada yang main manjat aja gitu kan. Takutnya kan saya yang tanggung jawab. Kalau apa-apa ntar yang kehilangan nggak enak juga sayanya kan. Bener-bener. Saya cek semuanya aman semua nih, nggak ada apa-apa. Wah udah nggak beres. Akhirnya buru-buru saya nyalain lampu. Penginapan itu akhirnya saya close dulu tuh bang. Saya izin sama ownernya, Bu,
ini saya close dulu ya, kan dari kemarin juga nggak ada tamu, Indra izin nge-close aja dulu ya, gitu. Alasannya saya lagi kurang nggak enak badan. Sebenarnya bukan karena nggak enak badan bang, kan udah ngerasa iseng banget. Pertama anak kecil, ada lagi cewek, tiba-tiba ada guling. Saya nggak tahu dah itu apaan, siapa yang naruh guling. Saya sendirian di situ. Saya alasan lah, saya lagi nggak enak badan. Untung ya ownernya ngertiin gitu. Yaudah Ndra, tutup aja nggak apa-apa. Udahlah ditutup kan. Keesokan harinya, jadi itu pas banget depan parkiran ada satu kamar, tapi itu bukan dibikin kamar bang. Itu dibikin kayak gudang juga, tapi bukan gudang. Jadi suaminya owner ini buka praktek dokter. Buka praktek dokter. Buka praktek dokter. Tahu gak sih yang kayak boneka manusia yang ada organ-organnya gitu? Yang setengah itu. Ya, betul. Itu boneka bergerak sendiri, bang. Sedangkan suaminya itu pulang seminggu sekali. Kamar itu juga kan saya yang beresin masalahnya. Kunci sama saya. Itu kamar saya taruh pojokan, kenapa bisa ada depan pintu? Pas saya buka saya kaget bang. Bukan itu aja, sering banget nih. Itu jadi atap rumah tuh mungkin kalau keropos kayak tanah kering kali ya, namanya genteng keropos atau apa sih? Plafon keropos gitu. Kayak tanah gitu kan. Kalau kering gitu jatuh. Ini masalahnya itu plafon itu nggak keropos bang. Cuman setiap saya bersihin itu kalau habis isa, saya ngeliatnya selalu habis isa, selalu ada tanah bang. Tanah kering lagi. Tapi nggak bolong kan plafon? Nggak bolong bang. Itu soalnya bangunan habis direnovasi bang. Semenjak dari situ saya juga bingung tuh, saya laporan lah. Bu, kok ini setiap saya bersihin kok selalu ada tanah begini. Saya belum laporan ada yang macem-macem tuh, ada yang aneh-aneh tuh. Saya belum laporan. Cuman masalah itu aja. Saya bilang, udah nggak apa-apa. Cuman yang aneh, kenapa dia bilang, padahal mah nggak usah dibersihin, nggak apa-apa. Di situ saya aneh dong. Cuman kan saya jadinya risih. Kalau ada tamu ngeliat, itu kok depannya kok kotor banget. Soalnya pas banget depan parkiran itu kamar. Jadi kan biar gimana kan saya pengen ngeliat tamu baru datang, oh iya bersih nih, pengen yang ngeliatnya enak gitu kan. Dia bilang nggak usah dibersihin. Cuman saya tetap ngambil pikiran, enggak, ntar orang malah ngeliatnya jorok apa gimana, males, nggak mau lagi nginep di sini kan. Tetap saya bersihin. Semenjak saya bersihin itu lebih parah bang. Jadi saya ketiduran nih bang, ceritanya ketiduran. Abis setelah beberes, saya ingat banget itu, abis bersih-bersih taman sama gunting rumput, masih sore bang, jam 4, saya naiklah ke kamar. Itu saya lupa emang gak nyalain lampu lobi, lampu taman, lampu yang saya bilang lorong depan kamar saya tuh yang ada lampu, sama lampu kamar saya. Saya kebangun pas banget azan maghrib. Aduh ya. Jadi keadaan tuh kayak mati lampu, tau gak bang? Gulita gitu gelap. Gelap. Wah itu bang, itu saya lihat bang. Itu tapi saya kayak gimana ya, dibilang lep-lepan, bukan lep-lepan. Jadi bukan mimpi bang, jadi saya mau bangun, nggak bisa. Itu ada bang, setengah kepala doang bang. Segini doang, setengah kepala. Ada di pintu, jadi gini bang dia bang. Ngintip. Saya kayak pengen pengen Allah Akbar gitu, pengen Allah, itu nggak bisa bang, mulut bang. Sampai pas banget azan selesai, Allah Akbar, pas udah kayak gitu, baru saya bisa bangun bang. Itu saya buru-buru bang, nyalain lampu semuanya, turun ke bawah. Di situ saya hari itu habis ngeliat itu, saya nggak tidur di kamar bang, saya tidur di lobi. Astagfirullahaladzim, apa itu ya? Kalau dibilang orang, palanya agak gede bang, soalnya bang, palanya agak gede. Udah gitu, rambutnya nggak banyak, jadi orang penyakitan yang gampang rontok itu apa sih? Oh, yang dikit-dikit gitu rambutnya? Iya, kayak gitu modelnya rambutnya. Dikit-dikit, cuman palanya agak gede. Yang saya ngeh tuh pokoknya tuh dari setengah lehernya pas di sini dia ngintip itu, di sininya tuh kayak bukan daging sih, apa ya? Kalau dibilang lidah, kayak lidah sih, lidahnya kayaknya dari sini bang. Nggak tahu dari mulut ke sini, nggak tahu keluar lidahnya dari sini. Oh ya. Pokoknya ada liurnya di sini bang. Saya kalau bisa teriak, saya pengen teriak bang itu bang.
ngeliat yang kayak gitu. Saya turun ke lobi, saya nyalain semuanya. Akhirnya saya nggak naik ke atas lagi kan, nenangin diri. Saya coba bikin kopi itu, nenangin diri. Permasalahan satu, saya kan gabutan bang orangnya bang ya. HP ketinggalan di atas, HP ketinggalan di kamar. Kalau itu kan buru-buru namanya panik kan. HP ketinggalan di kamar. Tadi dulu dah, nunggu aja Nisa nih, gantian nih, nunggu aja Nisa. Nunggu aja Nisa. Pas banget ajan Isya, baru tuh saya buru-buru lari bang ke atas. Akhirnya saya lari tuh bang, naik ke atas. Itu pas baru saya sampai tangga bang, itu saya nggak ngelihat bang, itu saya nggak ngelihat. Cuman kayak ada yang nembus badan saya bang, kayak nabrak gitu. Kayak nabrak. Nah pas habis nabrak gitu badan jadi kayak berat, tau gak bang? Kayak berat. Pengen ngelangkah aja tuh kayak berat banget. Perasaan saya jalan udah cepet, cuman kayak lambat banget. Itu saya jalan dari awal ajan padahal ya, itu deket banget bang, jarak nggak sampai 10 meter dari bawah sampai kamar. Itu dari awal ajan sampai akhir ajan. Hitungannya ajan berapa menit sih? Itu dari bawah, ya Allah, deket banget, nggak sampai 10 meter. Masa iya sampai 2 menit, 3 menit? Iya benar-benar. Sampai selesai ajan. Akhirnya saya ngambil HP. Terakhir yang bikin saya merinding lagi, yang bikin saya nggak berani naik ke atas apa sebenarnya bang? Pas saya mau turun, itu saya dibisikin bang, mau kemana? Itu saya nggak berani tidur di kamar bang. Akhirnya saya tidur di lobi itu bang. Berapa hari? 3 hari saya tidur di lobi. Sendirian itu? Sendirian. Karena di kamar juga kan nggak ada TV. Kalau di lobi kan ada TV, jadi saya gedein aja tuh suara TV tuh. Saya bodo amat dah suara-suara, ada suara-suara yang jatuh-jatuh apa-apa, saya bodo amat. Jadi saya gedein aja suara TV gitu, biar berani gitu kan. Udah mulai berani nih di lobi. Saya mikir, mendingan nih di lobi kan karena suara TV kenceng. Nggak habis di situ bang. Itu pas hari ketiga yang bikin saya naik lagi ke kamar. Kan tadi saya bilang, saya sering nyalain TV akhirnya kan pas tidur. Walaupun saya tidur, TV saya nyalain aja tuh. Itu suara TV kenceng bang. Tiba-tiba TV mati. Kirain saya, tante saya kali datang gitu. Datang, matiin TV, kirain. Kan ngeliat, ini tidur nih dia nih. Matiin aja TV gitu. Kirain saya. Saya lihat kan, kok TV dimatiin, saya nyalain lagi. Nggak ada selang 5 menit, ada yang matiin lagi. Nggak beres nih. Saya coba nyalain lagi. Pas saya nyalain lagi, sengaja bang. Saya tungguin. Sampai 15 menit, sampai 30 menit, nggak mati-mati TV. Oh berarti kepikiran saya akhirnya. Oh iya bener, tadi nih yang matiin ownernya nih, tadi nih lewat nih, dia nih ngelihat saya udah tidur dimatiin. Akhirnya saya mainan HP kan, TV masih nyala keadaan. Saya mainan HP, TV masih nyala. Itu remote depan saya bang, itu remote depan saya. Tiba-tiba geser sendiri bang, zet gitu, dari meja. Pas abis geser sendiri, kaget tuh, saya diem kan. Nah ini apa lagi nih? Saya diem, saya liatin, baru TV mati. Abis TV mati, ada suara yang ketawa bang, cempreng banget suaranya, cewek. Wah saya lari bang, lari ke kamar. Saya lari ke kamar akhirnya, saya buru-buru telepon kakak saya kan. Saya ngadu lah pokoknya semuanya tuh, saya ngadu tuh semuanya tuh. Kak ini gimana, tolongin dong. Sampai saya minta disolatin bang dari sana. Kali gitu disolatin dari rumah gitu sama saudara, minta dilindungi nih saudara saya lagi jauh nih gitu kan. Doain gitu. Iya doain dong, sholatin dong, bantuin dong sholat malam. Itu saya sampai minta disolatin. Pas hari itu juga saya lari naik ke atas, saya minta telepon, saya minta sholatin. Malam itu juga lebih parah lagi bang. Itu di atas genteng ada yang lompat-lompat. Pintu saya digedor-gedor. Sampai yang paling parah itu di lobi jadi kan ada galon buat tamu, jadi buat minum lah gitulah, ada apa dispensernya juga. Nah memang ada beberapa galon kan, ada beberapa galon juga, ada galon kosongnya juga di situ. Kita logika aja bang, itu saya sendiri. Kalau sampai owner saya yang lempar, itu dia gabut sih asli sih. Iya. Buat apa juga yang lempar? Iya, galon dilempar bang dari bawah ke kamar, nyampe bang ke lantai 2. Ke lantai 2 bang. Itu keadaan jam 3 malam.
Sehabis saya minta disolatin keadaannya. Wah, mulai dari situ tuh saya udah mikir, wah kayaknya kalau lama-lama di sini penyakit nih, nggak bisa nih. Akhirnya saya telepon orang tua, minta doanya dulu kan. Kalau emang masih rezekinya di sini, tolongin mah doain Indra gitu kan, doain Indra biar dilindungin lah, nggak disengin di sini kan. Akhirnya saya nyoba telepon orang tua saya. Emang orang tua saya adalah kenalan yang bisa gitu kan. Ketemulah sama kenalan ini, diaduin tuh apa aja yang saya rasain waktu di kerjaan kan gitu. Pertama, orang yang bisa ini mikirnya saya kerja ada temen, paham nggak bang? Mungkin orang nggak suka gitu, jadi mikirnya namanya pesaing kan gitu kerja. Dia mikirnya kayak ini dia nggak suka kali sama kamu, makanya kamu dikerjain. Pas dikasih tahu saya kerja sendiri, siapa yang nggak suka sama saya itu siapa? Kan saya kerja sendiri. Barulah di situ akhirnya dia coba mungkin kayak melihat gitu kan, melihat langsung. Ternyata kalau kata saya sih nggak tahu ya, karena saya pas kalau posisi lagi tidur, pas tidur di atas itu, saya nggak pernah ngerasa kayak bener-bener dilihat. Pas sadar gitu, nggak tahu. Kalau rep-repan sering kayak tidur tiba-tiba kayak ada orang di sebelah gitu. Cuman saya pengen bangun nggak bisa. Terus tidur kayak ada yang meluk. Itu sering bang kayak gitu. Cuman kondisinya kayak rep-repan. Kalau posisi lagi sadar, cuman sekali-kalinya itu doang, yang pas maghrib ngeliat langsung. Ternyata selama ini katanya saya kalau tidur itu saya ditemenin bang. Padahal saya belum bilang loh, yang saya repan saya dipeluk itu, saya belum bilang. Ternyata dalam kamar saya itu ada cewek katanya 3 bang. 3? Oke. Ada 3 bang. Jadi setiap saya tidur itu katanya itu ganti-gantian bang, saya dipelukin bang. Ada yang melukin, ada yang nindihin. Sampai pernah katanya sih ya, itu saya jadi kayak dibikin segitiga gitu bang. Saya tidur tengah-tengahnya nih, dilingkarin jadinya saya. Saya kan manggil kan Bu Haji ya. Bu Haji jangan nakut-nakutin, saya bilang gitu kan. Enggak, ini serius. Tadinya saya kira ngada-ngada kali ini, ngada-ngada gitu kan. Tapi permasalahannya, saya juga nggak cerita masalah repan itu, saya nggak cerita. Saya dipeluk, saya ada yang nemenin, ngelihat cewek, nggak cerita. Saya cuma cerita kayak ada gangguan di bawah, ada yang nyapu sama ibu saya, terus pas kemarin nelpon sama kakak ada suara nelpon sama abang di video call ada sesuatu di belakang. Nggak pernah cerita yang itu. Ini orang tahu, sama dia ngasih tahu di sebelah kamar kamu sering bau anyir ya. Bener lagi bang. Yang saya bingung, ini orang paling tahu kenapa sih yang saya bingung. Ini yang tambah saya bingung nih. Itu dia tahu detailnya kamar sebelah. Letak kasur, letak lemari, letak AC. Dia tahu. Ibu saya aja soalnya belum pernah datang, nggak tahu. Iya. Itu orang tahu bang. Katanya di situ ada. Ini sih katanya ya, saya sih nggak tahu soalnya yang saya rasain. Cuman yang pas waktu itu doang yang saya ngeliat ada kayak guling madep ke belakang, sama emang bau anyir. Cuman sebenarnya katanya yang di situ tuh bukan itu bang. Di situ ada sosok tinggi berbulu hitam. Genderuwo lah ya. Wah saya kurang paham bang. Dia ngejelasinnya kayak gitu doang. Iya. Ada itu. Orang itu cuman pesan saya nggak boleh tidur di situ. Emang saya di situ langsung ngomong. Sebelum saya mau tidur di situ juga emang karyawan sebelumnya kan tadi kan saya bilang kan. Emang nggak ngizinin saya. Padahal saya emang pengen gitu maksudnya. Kenapa sih ini kan kok jadi satu kamar kita berenam? Kan ini ada kamar lain. Maksudnya bisa biar nggak sempit-sempitan lah gitu. Iya. Jangan tidur di situ, nggak baik. Kamu nggak kalau kata dia. Nggak, kenapa? Itu bukan malam Jumat bang. Malah itu malam Rabu. Setiap malam Rabu. Tapi emang enggak sih. Maksudnya aku di situ baru pas lampu mati terus ini, lampu mati terus selama 1 bulan full lampu mati, sama bau anyir. Itu kejadiannya kalau saya inget-inget setiap malam Rabu. Hari Senin nih saya masang lampu,
masang lampu, pokoknya setiap malam Rabu pasti mati. Dan nggak nyala seterusnya. Kalau hari Kamis saya pasang, itu Jumat, Sabtu, Minggu nyala, masih nyala. Cuman pas ketemu malam Rabu mati. Oke. Sama dibarengin bau anyir itu. Udah kejadian setiap hari seperti itu aja bang. Sampai alhasil, namanya saya juga udah mulai nggak kuat kan. Dan saya juga mikir, udah ada hasil inilah lumayan gitu kan. Itu juga saya pulang izinnya bukan keluar bang, kalau abang tahu. Saya izinnya mau ngambil ijazah. Soalnya ya gimana ya, susah juga katanya nyari karyawan. Jarang ada yang betah. Kayaknya saya yang paling lama di situ. Hitungannya 8 bulan paling lama. Orang-orang mah karyawan paling lama mah 5 tahun kan harusnya. 10 tahun. Ini 8 bulan. 8 bulan keluar? Iya. Oke. Dibilang paling lama. Itu juga jatuhnya kabur. Yang alasannya tadi ngambil ijazah. Betul. Karena nggak enak. Dan ini tadi semenjak lu kerja sendiri nih bang, itu semenjak lu kerja berapa bulan nih bang? Kerja sendiri 3 jalan ke 4. Oke, jadi sejak awal datang 3 bulan itu masih rame-rame? Masih. 4 bulan masih ada? Masih. Jadi nggak langsung semua. Nggak langsung semua. Satu-satu keluarnya. Itu bener-bener pure sendiri itu bulan kelima? Bulan kelima. Oke, berarti kurang lebih 3 bulan nih bang? 3 bulan ngerjain semuanya. 5, sendirian 6, juga. 7, 5 kan 6, 7, 8, 3 bulan? Iya. Itu sendirian? Sendiri di situ apa sendiri? Sendiri. Dan manajernya masih ada nggak waktu itu? Itu manajer itu bulan keempat kalau nggak salah, bulan keempat terakhir. Bulan keempat. Yang saya bilang terakhir, abis saya minta temenin di lobi, seminggu kemudian itu dia. Oh itu bulan keempat? Iya. Abang kerja? Berarti benar-benar sendirian itu? Iya. Oke. Dan selama dari tadi kurang lebih 3-4 bulan ya kerja sendirian, itu pernah ada tamu nggak yang nginep? Tamu ada, tamu 1-2. Kalau kayak untuk laporan, tapi sampai laporan, Mas, kok serem banget tempatnya, apa gimana gitu, apa negor, jorok, apa gimana, itu nggak ada. Cuman ada beberapa tamu, kayak yang saya bilangin tadi, yang pertama kayak ketemu cewek, disangkanya resepsionis. Nah itu gimana ceritanya? Iya, jadi sepasang kekasih lah, mahasiswa datang, udah booking dia, udah booking kamar kan. Keadaan saya lagi beli makan, datang ke ruang resepsionis, dibilang udah booking dari salah satu aplikasi lah gitu, udah booking nih, gini. Itu cewek nggak ngejawab bang, cuman dia ngomong sama resepsionis di cewek. Iya, akhirnya katanya itu cewek cuman nunjuk gini doang, kayak disuruh duduk, tau gak bang? Itu sofa lobby? Iya. Oke. Akhirnya ngangguk, cuman disuruh gini. Itu orang sampai kesel. Pas saya datang, akhirnya ngomel-ngomel ke siapa? Ke saya. Ngomel-ngomel. Saya bilang, tadi dulu abang kenapa? Saya bilang kan, tadi siapa sih yang kerja itu kok kurang sopan banget? Saya nanya nggak mau dijawab, saya malah nunjuk-nunjuk doang. Gagu apa? Nggak punya mulut apa? Wah, siapa? Siapa bang? Saya tanyakan, cewek apa cowok? Cewek. Saya buru-buru tuh. Ya udah sebentar dulu, tunggu di sini. Saya nggak langsung saya layanin dulu. Saya buru-buru ke tempat owner saya kan. Cewek cuma 2, ownernya sama anaknya yang cewek. Oh ya. Anaknya masih kuliah. Oke. Nah ownernya untung lagi ada di rumah. Saya tanya, Bu, ibu tadi ke lobi, itu udah ada tamu. Oh ada tamu. Lah terus ngapain ke sini? Lah, saya bingung kan? Enggak. Saya mau nanya, saya bilang gitu. Tadi ibu ke lobi enggak? Enggak. Ini dari tadi di sini kok lagi main laptop dia. Ini dari tadi di sini. Katanya tadi ada cewek. Itu saya ngomong padahal. Katanya tadi ada cewek. Itu mah pikirannya aja kali. Ownernya mah gitu. Jadinya kayak selalu mungkin dibilang positif banget mungkin. Ya soalnya dari background keluarga kali ya. Jadi pikirannya positif banget. Itu mah kecapean dia kali. Udah layanin dulu sono. Akhirnya saya balik lagi kan, saya data semuanya, saya kasih kunci. Saya pastiin lagi bang, pas saya kasih kunci. Saya tanya, tadi ceweknya kayak gimana? Dia bilang tinggi, rambutnya ikal.
pakai baju kebaya. Sedangkan ownernya itu nggak pernah pakai baju kebaya, Bang. Anak-anaknya nggak ada yang pakai baju kebaya. Salah satunya itu, dan yang kedua, 2 kali doang sih. Yang kedua itu tukang paket. Oh, ada yang ngirim paket ke situ? Ada yang ngirim paket ke situ. Tukang paket datang. Emang ini punya tamu, paket punya tamu. Tapi keadaan tukang tamunya lagi beli makan apa lagi berenang ya, saya lupa. Pokoknya antara 2 itu. Lagi di luar kan. Akhirnya dia minta titip lah, disuruh lah ke tukang paket ini, suruh nitipin ke lobi aja. Keadaan saya emang lagi di kamar tuh, habis mandi kan. Saya lagi ganti baju, lagi ganti pakaian. Jadi saya nggak tahu tuh ada tukang paket datang. Itu tukang paket ngobrol, Bang, sendiri pas saya lagi turun. Di resepsionis? Iya. Buset. Itu tukang paket, pas saya samperin, saya ajak ngobrol, sampai ngobrol sama siapa, Bang, tadi? Ini. Melongo dia. Langsung hilang orangnya? Hilang. Dia langsung, tremor, Bang, tangannya, Bang, ngasih paket ke saya. Lah, kenapa, Bang? Enggak. Dia nggak mau ngasih tahu, Bang. Ini Bang, paketnya, Bang, ini, Bang. Gemeteran, Bang, tangannya. Tapi pas turun ngeliat dia ngobrol? Ngeliat, ini, Bu, gini. Oh, iya. Gini. Kayak ngasih paket gitu ke resepsionis? Iya, gini. Sambil berdiri. Saya langsung tegur kan, Pak, paket punya siapa? Mas, ini mau dititipin, Mas, atas nama ini, gini. Oh iya, udah sini, saya. Enggak, ini sama Mbak ini. Pas ngomong Mbak ini, dia nengok, lah nggak ada. Gemeteran orangnya, Bang. Gila. Lah gimana saya juga nggak panik. Saya tanya, Pak, Bapak kenapa? Sampai saya ikutin ke parkiran. Tadi Bapak ngeliat apaan, Pak? Mastiin doang, pengen mastiin lagi. Enggak, udah, Mas. Enggak, Mas. Mau cerita dia? Udah, makasih, Mas. Buru-buru, Bang. Tapi yang kalau dari, pengunjung, maksudnya yang nginep di situ, nggak pernah ada yang kasus diganggu sampai dia teriak-teriak, ngeliat setan gitu? Kalau diganggu kayak gitu sih nggak ada. Tapi yang paling sering ya, ini sih dari gangguan yang paling sering nih, dari yang pas saya masih ada karyawan yang lain juga. Yang pasti pada rame. Masih rame juga jadinya keadaannya. Itu paling sering kayak lagi tidur sendirian, selimutnya suka jatuh. Itu beberapa tamu sering ngomong kayak gitu, ada yang narik selimutnya. Disengin doang. Iya, terus air kamar mandi, air panasnya ada yang nyalain. Laporan-laporan kayak gitu. Laporan paling sering kayak gitu doang paling. Cuman pas saat rame-rame ini kan sekitar ada 6 karyawan tadi ya? Betul. Itu nggak ada yang cerita ke abang itu? Di ngalamin itu nggak pernah? Ada sih, beberapa sih ada sih. Cuman saya awalnya ya itu percaya nggak percaya kan. Karena belum ngalamin. Iya. Dan tadi pas lagi rame-rame itu kan, pas masih banyak karyawannya kan, itu abang nggak ngerasa apa-apa kan? Nggak ngerasa apa-apa. Nggak diapa segala macam. Enggak. Berarti diganggunya bener-bener pas pure sendiri. Dan tadi juga sempet ada yang ngintip ya. Ada. Saat maghrib kebangun tuh tidur. Betul. Dan tadi kan gelap gulita tuh. Wah. Berarti itu ngelihatnya cahaya-cahaya maghrib kan biru-biru gitu. Benar. Gitu ngelihatnya. Benar. Gila sih. Yang pokoknya yang jelas itu, Bang. Saya ngeliat ada yang netes dari sini. Jadi kayak nggak tahu. Dibilang binatang, nggak tahu binatang apa bukan ya. Di leher dia tuh gini, Bang. Jadi kayak gini nih. Di lehernya ada beginian. Cuman ada lendir-lendir jatuh, tau gak? Iya. Lendir-lendir jatuh. Sama kayak dibilang bola matanya. Kalau kita kan ada kelopak gini ya. Itu dia mata doang, Bang. Jadinya, celong gitu? Iya. Bulet? Oke. Yang saya lihat gitu doang. Berarti yang kayak ada ngeliat kayak ular gitu, bisa dibilang lah ya. Cuman kan karena emang gelap, cuman kena cahaya. Jadi nggak tahu itu apa. Cahaya apa namanya sih ya? Iya. Kalau bisa dibilang sih lembayung ya. Benar. Agak biru-biru gitu gimana. Iya. Jadi cuman samar-samar lah bisa dibilang. Samar. Cuman ya masih bisa ngeliat jelas kan. Masih. Berarti dalam kamar yang gelap banget kan mati semua tuh lampu. Mati semua. Cuman ada cahaya biru doang gitu. Dia nongol. Ya Allah. Mungkin ya itu kali ya. Jadi posisi kamar saya itu pas banget buka pintu. Mungkin banyak yang bilang orang-orang dulu apa orang tua, kalau abang pernah dengar, jangan tiduran depan pintu. Oh ya. Jadi posisi kasur saya tuh kalau buka pintu langsung kasur. Pas banget depan pintu. Pas banget. Buka pintu kasur. Iya.
Dan juga kata-kata orang tua tuh jangan tidur maghrib. Iya benar, itu lagi Nah ini tambah. maghrib tidur. Benar. Bahkan sore aja juga nggak boleh tidur harusnya. Iya. Habis asar gitu ya. Iya. Kacau sih. Dan tadi kan sempat nanya orang pinter ya, Benar. si Ibu Haji ya tadi Iya. ya. Itu jelasin nggak sosok apa itu? Katanya sih sebenarnya yang asli dari situnya ya. Ini sih saya nggak tahu ya, karena saya juga bukan orang-orang yang begitu kan, dapat dari cerita doang. Iya. Oh, kalau yang di situ aslinya itu yang sosok hitam itu, yang gede. Oh iya. Itu yang di kamar itu yang asli. Oh berarti dia Asli dari situ udah lama. tinggalnya di situ. Ya, kalau yang cewek 3 itu, jadi di belakang penginapan ini emang ada pohon. Oke. Pohon kayak pohon asem gitu, tinggi Oh, lah, gede ya. gede. Dari situ yang cewek itu 3. Datang ke situ. Iya, tukang nempel. Kacau sih. Padahal di samping ini pohon, ini kita penginapan, sampingnya tuh di belakangnya masjid, Bang. Jadi kalau azan kedengeran kenceng Iya, banget. cuman malah tambah horor di situ ya. Iya, Dan tadi kan rumah ownernya ya, Benar. di sebelahnya kan. benar. Itu nggak ada cerita sama sekali di situ. Padahal kan sebelah-sebelahan itu. Kalau dibilang cerita, Maksudnya ownernya nggak pernah ngalamin kejadian horor. Nggak. apa. Nggak aneh makanya. pernah. Makanya setiap ada laporan dari abang nih ke ownernya, Iya kayak udah gitu. Heeh. Jadi bisa dibilang ownernya kayak orang-orang skeptis nih ya, Iya, percaya begituan. Kan. betul. Pokoknya ada aduan tamu apa, dia mah ngiyain aja. Iyain Nah, aja. itu dia kecapean. Ah, Paling gitu aja. Pikiran positif ibaratnya. Betul. Duh, padahal mah aslinya ya horor banget tuh guys hostnya. Dan yang hebatnya gitu, maksudnya dia tuh nggak diganggu, padahal sebelahnya. Itu juga sih, Iya. Bang. Saya aneh. Sebelahnya padahal kan. Dan tadi kan tantenya sendiri nih ya. Betul. Tantenya sendiri. Dan dia ibaratnya mungkin nggak mau ngebuat abang takut di situ. Ya, salah satunya mungkin itu. Biar betah di situ. Betul. Tapi ya gimana yang kerja sendiri, entah itu capek batin, capek fisik pasti ya. Semuanya, Bang. Semuanya dikerjain. Semuanya. Ibaratnya capek batin karena banyak gangguan-gangguan, capek fisik semua dibersihin, Betul. semua bisa dikerjain. Aduh, ownernya juga mau nyari orang susah ya. Susah, Bang. Jarang COVID ada, ya. jarang ada yang kuat. Iya, lagi COVID juga. Betul, lagi COVID Nyari juga. karyawan susah, kemana-mana harus swab. Iya. Dan tadi kan di depan ada ruang praktek. Betul. Ruang prakteknya suaminya, tantenya ini, si ownernya Iya, nih ya. iya. Itu dia buka nggak saat itu? Jadi kalau ruang praktek itu saya kurang ngerti sebenarnya ya. Cuman kalau lagi ada tamu, dia ada tamu. Oh. Tapi saya nggak tahu itu dia bukanya hari apa aja. Jadi saya khusus megang buat penginapannya doang, sama ngebersihin salah satu kamarnya itu yang di depan Ya. ruang prakteknya. Cuman untuk buka itu kapan, saya nggak tahu. Jadi tiba-tiba misalkan suaminya pulang, nah kunci mana? Ntar mau ada pasien, tiba-tiba gitu. Random aja gitu ya, Iya, tiba-tiba ada, tiba-tiba betul. ada. Kalau ada ya dihubungin. Iya. Kalau nggak ada ya udah tinggal aja gitu. Ah. Maksudnya kalau praktek itu kan biasanya buka tiap Harusnya, hari, tiap betul, hari. harusnya. Open praktek jam sekian sampai jam sekian, ini enggak ya? Kayak sampingan sih jatuhnya itu. sampingan. Kayak sampingan jatuhnya. Ini aneh juga ya, di depan Gesos ada ruang praktek Iya. dokter. Tapi emang dokter ya dia. Dokter ya? juga. Dokter Dokter punya juga. Gesos. Duh kacau. Dan tadi juga kita nggak tahu ya Gesos itu masih aktif atau enggak. Betul. Abang juga nggak tahu. Tadi kan ownernya udah meninggal. Ya. Dan pasti diterusin ke anaknya ya. Heeh. Tapi nggak tahu abang ya anaknya nerusin apa enggak. Iya, belum tahu dia nulisin apa enggak. Mungkin kalau abang main-main bisa lihat bagaimana sekarang Ya. Gesosnya gimana. Sambil CLBK kali CLBK ya. Iya, dikit. Aduh kacau. Oke, itu tadi cerita dari Bang Indra nih. Jadi kurang lebih 8 bulan ya Bang ya kerja di salah satu guest house di daerah mana tadi? Jogja mana? Jakarta, Kaliurang. Kaliurang ya, Ya. Kaliurang. Di mana 4 bulan kerja bareng-bareng, 4 bulan kerja sendiri nih. Iya. Ngurus room juga ya, beberes room iya, taman iya, resepsionis iya. Betul. Buset dah. Itu juga kalau ada yang kurang-kurang gimana, nyuci-nyuci gimana? Abang yang nyuci itu. Sendiri lah. Ya Allah. Iya. Makanya sering jemur-jemur gitu Iya, ya. betul, Bang. Bed cover kan itu kalau nyuci kan berat itu. Bener, Bang. Kacau. Oke Bang Indra, thank you banget nih. Iya. Udah mau share pengalaman nih yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putra pamit undur diri. Bang Indra juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.